Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat bergabung di e-course Meta Ads for Digital Marketing yang ngajarin dari dasar hingga grow tentang strategi Meta Ads untuk scale up bisnis kalian. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di course Meta Ads. Semoga course ini tuh bisa membantu bisnis kalian dan ini bisa menjadi jalan pintas atau jembatan untuk bisnis kalian itu bisa grow dan bisa berkembang di Meta Ads ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Andy atau nama lengkap aku Muhammad Suhendi. Aku adalah digital marketing eksekutor, itu sebutannya. Yang mana aku tuh berkecimpung di dunia digital marketing ini sekitar udah hampir lebih 6 tahun. Khususnya aku sendiri untuk fokus di digital marketing ini yaitu di Meta Ads. Nah, buat kalian yang ibarat kata belum follow akun Instagram aku, boleh follow dulu nih di Kenahan27. Itu nama Instagram aku. Untuk pencapaian aku sendiri di sini, pertama, total ad spend akumulasi aku dari tahun 2020 sampai sekarang itu di 3,4 miliar. Dan aku juga pernah mencapai ROAS 6 kali secara konsisten di bisnis edukasi dan properti. Dimana aku di situ sebagai atau berperan sebagai advertising di situ. Semua yang aku handle atau semua aku yang sharingkan di sini itu sesuai dengan pengalaman aku sendiri ketika beriklan di Meta Ads dan bermain di digital marketing di era yang sekarang ini. Ketika kalian ibarat kata join course ini, sebenarnya apa aja sih yang bakal kalian dapetin teman-teman? Yang pertama, kalian bakal ngedapetin 10 PES, yang mana aku pilih setiap PES-nya itu memahami tentang apa di Meta Ads. Karena yang namanya digital marketing kan luas. Nah, bagian daripada strategi digital marketing kita untuk bisa menjangkau banyak audiens, salah satunya di Meta Ads ini sendiri. Nah, Meta Ads itu punya yang namanya algoritma, punya yang namanya cara, punya yang namanya pola. Dan itu tuh wajib kalian pelajari satu persatu gitu. Bukan hanya dari teknisnya aja, dari strateginya, funnel, dan lain sebagainya. Makanya di sini aku pisah-pisah setiap tesnya agar kalian tuh bisa memahami progresnya itu lebih mudah dan bisa langsung praktek. Apa aja sih yang bakal kalian pelajari? Untuk total materi yang bakal kalian dapetin itu 20 video pembelajaran atau 20 video course tentang Meta Ads, yang mana di dalam course tersebut ada yang namanya dasar banget, yang mulai dari teknis, cara beriklan, cara setting campaign, sampai studi kasus implementasi ke bisnis kalian. Jadi nggak perlu khawatir, di sini tuh course Meta Ads-nya 100% nggak ngajarin tentang teknis aja. Jadi kita menyesuaikan problem atau kendala teman-teman ketika beriklan. Jadi bukan course aja yang bakal kalian dapetin, nanti setiap bulannya itu kalian bakal mendapatkan akses Zoom bulan, yang dimana dalam Zoom tersebut kalian bisa tanya jawab seputar problem atau kendala kalian ketika beriklan di Meta Ads. Jadi yang namanya materi ini itu pasti berbeda teman-teman dengan prakteknya. Oleh karena itu, kenapa aku ngadain untuk bisa webinar setiap bulannya satu kali agar satu sama lain itu bisa benar-benar berhasil ketika beriklan di Meta. Untuk batch yang pertama kalian bakal belajar tentang fundamental, memahami dasar-dasar Meta Ads, gimana beriklan, karena yang namanya Meta Ads itu perlu yang namanya fondasi. Ibarat kata kita membangun rumah, yang pertama kali kita bangun adalah fondasinya. Maka dari itu Meta Ads itu sama. Pertama kita harus bangun adalah fundamental. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita tuh ketika beriklan nggak kaget, tidak mudah menyerah, dan ketika ada kesalahan-kesalahan yang di luar ekspektasi kita ketika beriklan, kita nggak menyalahkan Meta Ads-nya, tapi kita bakal menyalahkan apa yang menjadi kesalahan yang kita lakukan di iklan tersebut. Itu yang namanya fundamental, teman. Dan goals-nya atau tujuannya ketika kalian beriklan di Meta Ads ini dengan memiliki fundamental yang tepat, ketika kalian beriklan itu bisa sukses atau efektif, bahkan bisa berhasil di Meta Ads ini. Pas yang kedua, kalian bakal mempelajari tentang setup teknis dari A sampai Z. Tujuannya untuk kalian menyiapkan seluruh kebutuhan teknis sebelum beriklan. Karena teknis ini nggak kalah penting, teman. Percuma ibarat kata kita tahu tentang teorinya di Meta Ads, kalau kita tuh nggak tahu penerapannya secara teknis itu di Meta Ads seperti apa. Oleh karena itu, di sini aku ngajarin tentang setup teknisnya dulu, atau teknisnya juga dari A sampai Z. Yang ketiga, strategi sebelum running. Ketika kalian udah memahami yang namanya teknis, pastinya kalian harus memahami yang namanya strategi. Nah, strategi ini harus kalian pahami atau kalian pelajari. Bahkan kalian bisa untuk membuat strategi ketika beriklan di Meta Ads sebelum running iklannya. Nah, ini penting banget, teman-teman. Yang namanya Meta Ads itu kan cuma alat promosi gitu. Kalau ibarat kata kita mau untung di Meta Ads, kita ya harus punya strateginya. Nah, yang keempat adalah funneling ads CTWA, yang mana kita memaksimalkan funnel untuk iklan CTWA. Goals-nya atau tujuannya ketika kita beriklan dengan iklan CTWA, itu bisa mendapatkan hasil yang efektif. Dalam artian, bisnis kita grow dengan iklan tersebut,
dan audiens yang kita dapatkan pun berkualitas. Yang kelima juga sama, funnel landing page, goalsnya sama seperti iklan CTWA, cuma secara KPI, secara strategi itu berbeda. Bahkan secara funnel juga berbeda. Di phase yang keenam, kalian bakal mempelajari yang namanya scale up dan scale up. Apa itu scale up atau apa itu scale up? Agar kalian itu bisa meningkatkan performa campaign kalian yang sudah profitable. Artinya, ketika kalian beriklan sudah bagus iklan kalian, sudah untung iklan kalian, cara ibarat kata menaikkan atau meningkatkan performanya itu supaya lebih profit lagi, supaya lebih grow lagi, supaya lebih banyak menghasilkan lagi, itu dengan cara scale up dan scale up itu. Nah, yang ketujuh, kalian bakal mempelajari yang namanya ABO atau CBO. ABO itu apa? CBO itu apa? Karena dengan memahami dua metode itu, kalian bakal tahu goalsnya atau tujuannya itu kemana. Simpelnya ABO dan CBO itu menaruh budget di level adset dan di level campaign. Tapi secara strateginya, secara penerapannya itu berbeda. Karena yang namanya ABO dan CBO itu ada tujuan tertentu. Makanya di sini kita harus memahami dua metode itu. Yang kedelapan, evaluasi dan optimasi. Di batch yang kedelapan kalian bakal belajar membaca data, evaluasi campaign kalian, mulai dari ibarat kata CTR, CPM, cost per lead, cost per result, atau cost per acquisition, ROAS, dan lain sebagainya. Dan bagaimana ketika kalian ibarat kata udah bisa membaca data, kalian bisa evaluasi ketika datanya jelek. Yang kesembilan, branding masterclass. Karena yang namanya meta ads itu nggak cukup kita beriklan doang, teman-teman. Bisa aja sebenarnya ketika kita beriklan di meta ads, nggak membangun personal branding, itu masih tetap bisa beriklan tuh. Cuman untuk meningkatkan trustnya jangka panjang itu nggak ada, dan lama kelamaan ketika kita tidak membangun personal branding, ketika kita beriklan di Meta Ads, pasti iklannya itu mahal. Nah, dengan membangun personal branding itu, kita tuh membangun yang namanya aset cost per leads atau aset efektivitas budget untuk jangka panjang. Karena yang namanya trust itu bukan soal konten iklan testimoni, bukan soal konten iklan before after, bukan soal konten iklan sosial proof. Tapi dengan membangun personal branding, kita membangun konten organik, kita post story setiap hari, kita membangun interaksi dengan audiens, itu bagian dari kita membangun trust. Itu yang paling wajib branding masterclass. Makanya di sini aku kasih materi tersebut. Nah, yang ke-10, phase yang terakhir yaitu menerapkan framework atau rangka untuk kalian tuh bisa beriklan dengan atau sesuai dengan model bisnis kalian. Kalian punya produk jasa, kalian punya produk fisik, karena kalian punya produk digital, cara implementasinya menggunakan framework di Meta Ads itu seperti apa? Itu kita bahas di phase 10 dan kita bakal pelajari 10 phase. Jadi goalsnya atau harapannya teman-teman di sini, kalian jangan cepet-cepet untuk skip videonya. Yang terpenting adalah kalian pahami setiap per videonya apa aja yang harus kalian pahami dan apa aja yang harus kalian lakukan dan langsung praktekkan. Intinya ketika kalian belajar Meta Ads ini atau belajar tentang course ini, lihat materi langsung praktek, langsung praktek, karena yang namanya Meta Ads itu lebih baik. Gak bisa kita ibarat kata melihat dulu 10 PS baru kita praktek, bisa. Jadi disesuaikan aja. Boleh banget ibarat kata kalian udah ngerti nih yang namanya teknis, ya udah langsung aja ke strategi atau funnel yang ibarat kata sesuai dengan model bisnis kalian. Atau ibarat kata kalian belum tahu nih yang namanya branding masterclass atau framework untuk berbagai model bisnis, udah bisa langsung loncat aja. Tapi tetap goalsnya adalah langsung praktek. Aku tuh nggak nyuruh kalian untuk pelajari satu persatu kalau misalkan kalian masih bingung cara mempelajarinya atau cara mempelajari course ini itu bagaimana. Tapi aku saranin kalau misalkan kalian untuk pemula banget nih, aku saranin adalah kalian pelajarinya per tahap atau per phase, biar kalian nggak pusing ketika kalian nemuin case-case yang nggak kalian ketahui. Terkecuali kalau misalkan kalian udah pernah beriklan, kalian udah bisa teknisnya, udah tahu teknis beriklan seperti apa dan sebagainya, kalian bisa langsung loncat aja gitu ke strateginya kah, ke funnelnya kah, atau ke framework dan sebagainya. Itu ya teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa kita di phase yang pertama, kita bakal belajar tentang fundamental Meta Ads, memahami dasar-dasar Meta Ads sebelum beriklan. So, sampai berjumpa di phase yang pertama.